Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk fase F dengan elemen akhlak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Ais Novita dengan NIM 231210036. Dan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat penting untuk kita semua sebagai generasi digital, yaitu dengan judul Berakhlak Mulia di Era Digital. Teman-teman, kita semua tahu ya bahwa teknologi ini berkembang sangat pesat. Setiap hari kita menggunakan smartphone, media sosial, dan internet untuk berkomunikasi, belajar, bahkan juga untuk bermain game. Semua ini memang ya sangat memudahkan hidup kita. Namun, pernahkah kalian berpikir bahwa kemajuan teknologi ini juga bisa membawa dampak yang negatif, terutama jika kita tidak menggunakannya dengan akhlak yang mulia? Dan sebagai seorang muslim, kita ini dituntut untuk tetap menjaga akhlak mulia, tidak hanya dalam kehidupan nyata, tetapi juga di dunia digital. Karena akhlak yang baik akan mencerminkan keimanan kita dan menjadi bekal dalam bermasyarakat. Baik, sekarang kita akan memahami dulu, apa sih sebenarnya akhlak mulia itu? Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, yang berarti tabiat, kebiasaan, atau perangai. Jadi, akhlak mulia adalah sikap dan perilaku terpuji yang dilakukan secara sadar dan konsisten sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah, akhlak mulia itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencerminkan kebaikan dan kesopanan. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang keempat, dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh akhlak mulia yang bisa kita terapkan, misalnya, adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan, bersikap sopan dan santun, sabar dan pemaaf, menghormati orang lain, serta bertanggung jawab. Sekarang, apa yang dimaksud dengan era digital? Era digital adalah masa di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya itu apa saja? Yaitu pasti kalian sudah familiar dengan media sosial ya, seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan masih banyak ya yang lainnya. Nah, kemudian juga ada internet dan mesin pencari seperti Google, dan juga ada game online dan platform pembelajaran daring. Era digital ini memang memudahkan aktivitas kita, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan moral jika tidak digunakan dengan bijak. Lalu, mengapa akhlak mulia itu sangat penting di era digital ini? Karena ada beberapa alasan penting, yaitu yang pertama, komunikasi di dunia digital dilakukan tanpa tatap muka, sehingga mudah sekali menyinggung perasaan orang lain tanpa kita sadari. Yang kedua, segala aktivitas digital kita ini meninggalkan jejak digital yang bisa dilihat banyak orang dan tersimpan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, kesalahan dalam penggunaan teknologi dapat berdampak sangat luas dan cepat untuk menyebar. Dan yang paling penting, perilaku kita di dunia maya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, akhlak mulia itu bukan hanya untuk di dunia nyata saja ya teman-teman, tetapi juga di dunia digital saat ini. Nah, lalu bagaimana sih contoh perilaku berakhlak mulia dalam penggunaan teknologi digital? Yaitu yang pertama,
Kita harus menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar di media sosial atau di grup chat. Yang kedua, menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat, bukan yang hoax atau berita bohong. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat orang lain, meskipun kita ini tidak setuju dengan pendapat mereka. Dan yang keempat, menggunakan media sosial untuk kebaikan dan dakwah, dan menyebarkan konten yang positif. Dan kelima, yaitu adalah tidak membuka atau menyebarkan konten yang melanggar ajaran Islam, seperti konten pornografi ataupun kekerasan. Teman-teman, Islam ini sangat tegas melarang umatnya berkata kasar dan juga menghina orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Saya akan membacakan potongan artinya, yaitu yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain." Nah, contoh perilaku yang harus kita hindari antara lain yaitu adalah seperti menghina teman di kolom komentar, lalu menggunakan kata-kata kotor di grup media sosial, memberi julukan yang merendahkan, lalu juga mengomentari fisik atau kekurangan orang lain. Dan kita harus mengingat, meskipun kita tidak bertatap muka, namun perkataan kita di dunia digital ini tetap bisa untuk menyakiti orang lain. Salah satu perilaku buruk yang sering terjadi di era digital adalah cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perbuatan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain melalui media digital secara sengaja dan berulang. Bentuk-bentuk cyberbullying antara lain itu adalah seperti mengejek dan menghina di media sosial, menyebarkan foto atau video tanpa izin, mengirim pesan ancaman, dan menyebarkan fitnah atau hoax tentang seseorang tersebut. Mari kita lihat contoh kasusnya. Misalnya ya, mari kita bayangkan, jika ada seorang siswa dijadikan bahan ejekan di grup kelas, karena fotonya diedit dan disebarkan tanpa izin yang mempunyai foto tersebut. Nah, akibatnya, siswa yang berada di foto itu merasa malu, sedih, dan tidak percaya diri. Bahkan bisa sampai tidak mau untuk datang ke sekolah lagi. Nah, contoh perilaku tersebut itu termasuk perbuatan zolim dan sangat bertentangan dengan akhlak mulia dalam Islam. Dan kita tidak boleh untuk melakukan hal seperti itu kepada siapapun maupun di dunia nyata dan di dunia digital ini. Karena dampak dari perilaku tidak berakhlak di era digital ini yaitu yang pertama, bisa menyakiti perasaan orang lain dan bisa menimbulkan trauma secara psikologis. Yang kedua, menimbulkan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala ini selalu melihat perbuatan kita, maupun itu di era digital yang bisa tidak menampakkan wajah kita. Lalu yang ketiga, merusak persaudaraan dan hubungan baik dengan orang lain. Yang keempat, kita bisa mendapatkan sanksi sosial, seperti sanksi dari sekolah, bahkan sanksi hukum pidana. Dan yang kelima, yaitu menimbulkan jejak digital negatif yang bisa merusak reputasi kita di masa depan. Karena kita harus tetap ingat bahwa apa yang kita posting hari ini bisa dilihat orang bertahun-tahun kemudian. Lalu, bagaimana cara kita untuk menerapkan akhlak mulia di era digital? Yaitu berikut ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berpikir sebelum menulis atau membagikan sesuatu. Tanyakan terlebih dahulu kepada diri sendiri, apakah ini bermanfaat atau apakah ini akan menyakiti orang lain. Yang kedua, yaitu menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Pastikan bahwa informasi ini benar, tidak hoax. Jadi jangan sampai kita asal menyebarkan saja. Lalu yang ketiga adalah menjaga adab dan etika berkomunikasi. Gunakanlah bahasa yang sopan dan santun.
Yang keempat adalah menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat, yaitu seperti belajar, berdakwah, atau membantu orang lain. Dan yang kelima adalah kita harus selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu mengawasi setiap perbuatan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, baik teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa akhlak mulia ini adalah fondasi utama dalam menggunakan teknologi digital. Dengan akhlak yang baik, teknologi akan menjadi sarana kebaikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai generasi Muslim di era digital ini, kita harus mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan akhlak mulia harus tetap kita jaga dalam kehidupan nyata maupun dalam kehidupan maya. Dan dengan berakhlak mulia di era digital ini, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan penuh dengan kebaikan. Demikian pembahasan mengenai berakhlak mulia di era digital. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian maupun materi di PowerPoint saya ini, saya memohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan kita pemahaman dan kemampuan untuk mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan nyata maupun dunia digital. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.